Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba episode 3 sampai episode 5. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari episode 3 yang berjudul Hontonara atau Soul Have Been, yang artinya seharusnya. Scene dibuka yang memperlihatkan mimpi Zenitsu bersama Nezuko berduaan di sebuah taman jeruk, yang tampaknya sangat bahagia walaupun ini cuma mimpi. Lalu ada mimpi konyol Inosuke bersama Nezuko si kelinci, Tanjiro si rakun, dan Zenitsu si tikus dalam menghadapi monster lipan yang berbentuk kereta api. Lanjut pada mimpi Rengoku di mana ia melaporkan kepada ayahnya yang sedang tidur bahwa ia baru saja diangkat menjadi pilar api. Namun jawaban ayahnya malah nggak peduli. Rengoku yang mendengarnya pun cuma terdiam saja dan berjalan keluar kamar. Dan akhirnya bertemu dengan adiknya yang bernama Senjuro. Adiknya bertanya bagaimana pendapat ayahnya dengan kakaknya yang baru saja menjadi pilar. Dan si Rengoku pun menceritakan masa lalu ayahnya bahwa dulunya ia juga adalah seorang pilar di pasukan pemburu iblis. Namun suatu hari tiba-tiba saja ia berhenti menjadi pemburu iblis. Dulunya ia membesarkan kedua anaknya dengan segenap jiwa dan raganya. Walaupun begitu, Kyojuro tidak tahu apa alasannya. Dan akhirnya Kyojuro pun memberitahu adiknya bahwa ayahnya nggak peduli. Namun ia berucap ia tak akan pernah putus asa. Adiknya menangis mendengar nasihat kakaknya karena ia juga ingin jadi pemburu iblis. Namun menurut kakaknya mereka itu beda. Adiknya bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Scene mimpi berakhir dan memperlihatkan 4 bocah yang dijelaskan akan membunuh para pemburu iblis dengan cara menghancurkan inti jiwa mereka ketika tertidur. Dan berlanjut ke wanita baju hijau yang menemukan inti jiwa Rengoku yang tampaknya memiliki tempat api di mana-mana dan aura yang sangat panas. Tapi sebelum ia menghancurkannya, tiba-tiba saja di dunia nyata ia tercekik oleh Kyojuro secara tidak sadar. Ini karena insting bertahan hidup Kyojuro yang sangat tinggi. Lanjut pada mimpi Tanjiro dengan kehidupan sehari-harinya bersama keluarganya, dan ia pun heran kemana Nezuko. Dan akhirnya ia pun mencarinya, bahkan ia melihat kotak yang sering ia bawa, tapi ia benar-benar lupa akan hal itu. Dan akhirnya ketika ingin mengambil air, ia pun terjatuh dan berbicara dengan dirinya sendiri bahwa ia sedang berada dalam dunia mimpi dan ini tidak nyata. Di dunia nyata, tampaknya Nezuko sudah bangun dan ingin membangunkan Tanjiro dengan membenturkan kepalanya. Namun apa daya malah kepala Nezuko yang berdarah karena saking kerasnya tuh kepala Tanjiro. Ini membuat Nezuko menangis dan marah yang pada akhirnya mengeluarkan jurus darah iblisnya hingga akhirnya jurus tersebut sampai ke dalam dunia mimpi Tanjiro. Tanjiro pun akhirnya tersadar dengan pakaiannya yang berubah dan harus segera meninggalkan tempat ini. Dalam perjalanannya ia pun juga menemukan Nezuko dan seluruh keluarganya kecuali ayahnya. Ia merasa sedih harus meninggalkan mereka, tapi ia tahu bahwa ini semua palsu. Dan dengan perasaan sedih, Tanjiro pun bergegas meninggalkan mereka. Di sisi lain, orang yang memasuki mimpi Tanjiro akhirnya menemukan inti jiwa Tanjiro. Namun suasana yang ia dapatkan malah tenang, air laut yang jernih yang memantulkan awan. Lalu lanjut di mana Tanjiro yang sedang kebingungan akhirnya mendapatkan penglihatan sosok ayahnya yang telah mati dan berkata, "Hunus pedangmu, ada sesuatu yang harus kamu tebas." Mendengar hal itu, Tanjiro sadar bahwa ia harus memotong dirinya sendiri untuk bangun dalam dunia mimpi tersebut. Dan akhirnya ia pun beneran memotongnya. Lanjut ke episode 4 dengan judul Bujoku atau Insult, yang artinya menghina. Dibuka pada scene orang yang ingin menghancurkan inti jiwa Tanjiro ternyata malah dituntun oleh anak-anak kecil yang merupakan jelmaan dari jiwa Tanjiro. Dan sampailah ke inti jiwa tersebut. Sesampainya di sana ia sepertinya merasa bersalah dengan semua ini dan malah menangis. Dan seketika dunia mimpi Tanjiro runtuh karena Tanjiro baru saja bangun setelah menebas dirinya sendiri. Di sisi lain juga begitu di mana Inosuke mendapatkan orang yang memasuki mimpinya. Dan juga Zenitsu yang mendapati orang yang masuk dalam mimpinya yang mengganggu kisah cintanya bersama Nezuko. Akhirnya Tanjiro bangun dan menyadari bahwa semua perbuatan ini berasal dari karcis yang telah dipotong oleh jurus darah iblis. Lalu 4 bocah tersebut akhirnya bangun dan menyerang Tanjiro karena menurutnya gara-gara dia ia tak mendapatkan mimpinya yang mereka idam-idamkan. Dan Tanjiro pun hanya membuat mereka pingsan karena tahu mereka hanyalah alat oleh iblis tersebut.
Sedangkan satu bocah yang memasuki mimpi Tanjiro tampaknya tak marah dan justru berterima kasih pada Tanjiro karena telah menunjukkan jalan kebenaran. Tanjiro pun pergi dan menyuruh Nezuko untuk membangunkan yang lainnya. Dan akhirnya ia bertemu dengan iblis bulan bawah nomor 1 di atas kereta. Tanjiro yang mendengar ocehan iblis ini pun tampak marah karena ia seenaknya mempermainkan hidup seseorang. Dan Nemu, nama iblis tersebut, sadar setelah melihat ada anting-anting di telinga Tanjiro, di mana ini adalah instruksi dari Muzan untuk membunuhnya. Pertarungan pun dimulai di mana Tanjiro langsung menyerang dengan jurus aliran airnya, namun dihentikan oleh teknik Nemu yaitu tidur paksa dengan hanya mendengar suaranya. Tapi Tanjiro sudah biasa mengatasinya bahwa setiap ia di dalam mimpi, ia akan menebas dirinya sendiri dan terbangun lagi. Dan salah satu mimpi Tanjiro yaitu ia mendapatkan mimpi buruk di mana seluruh keluarganya menyalahkan dirinya atas kematian mereka. Tapi Tanjiro malah makin emosi karena tidak mungkin keluarganya akan berkata begitu padanya. Dan dengan jurus aliran air ia pun berhasil menebas kepala iblis tersebut. Tapi sayangnya iblis tersebut tidak mati dan malah memunculkan daging dan memanfaatkan kepalanya yang masih bisa berbicara. Ya, tepat sekali. Dari penjelasannya, tubuh yang terjatuh tersebut bukan tubuhnya lagi dan sekarang tubuh utamanya adalah seluruh kereta ini. Dan 200 penumpang sekarang merupakan tawanan dan makanannya saat ini. Di lain pihak, berkat Nezuko akhirnya Inosuke bangun dari tidurnya dan siap membantu Tanjiro. Dan ia pun menebas daging iblis tersebut yang mencoba memakan penumpang tersebut. Lanjut ke episode 5 yang berjudul Mae atau Maju ke Depan. Scene dibukanya memperlihatkan semua daging sudah menutupi kereta dan berusaha menyerang Tanjiro dan pemburu iblis lainnya. Di sisi lain, Nezuko juga berusaha membantu dan melindungi penumpang. Dan dengan sekejap kilat, Zenitsu juga datang membantu dengan kecepatan pernafasan petirnya. Ya, walaupun ia masih tertidur di sana. Dan sekarang giliran pilar api yang sudah bangun dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melindungi para penumpang. Dan akhirnya bertemu dengan Tanjiro dan ia pun menjelaskan rencananya kepada Tanjiro bahwa kereta api ini memiliki 8 gerbong dan ia akan melindungi 5 gerbong, 3 gerbong sisanya dilindungi oleh Nezuko dan Zenitsu. Dan tugas Tanjiro dan Inosuke adalah mencari inti leher dari si iblis mimpi tersebut. Setelah itu Inosuke dengan penciumannya berhasil menemukan titik lemahnya dan itu berada di gerbong depan dekat masinis. Walaupun Inosuke berhasil menebas dan menemukan tulang lehernya. Namun ketika Tanjiro berusaha menebas lehernya, si iblis pun menyelimuti lehernya dengan daging tebal guna melindungi dirinya. Dan juga menggunakan jurus darah iblis dengan memunculkan matanya. Dan hanya dengan menatapnya saja mereka akan dipaksa tidur. Dan Tanjiro terkena jurus ini, namun seperti biasa ia akan menebas lehernya ketika berada di dalam mimpi. Setelah berkali-kali akhirnya Tanjiro tak tahu mana kenyataan dan mimpi dan hampir saja menebas lehernya sendiri. Untungnya Inosuke berhasil mencegahnya. Dan di sini Inosuke sama sekali tak terkena jurus mata iblis tidur tersebut. Di lain pihak masinis malah pengen menyerang Inosuke karena telah berani mengganggu impian mimpi tidurnya. Tapi dicegah oleh Tanjiro dan terkena serangannya. Ia pun dibuat pingsan oleh Tanjiro dan selanjutnya Inosuke dan Tanjiro pun bekerja sama untuk menebas leher iblis tidur tersebut. Dengan pembuka, Inosuke berhasil menebas dagingnya dan diakhiri oleh serangan tarian Dewa Api milik Tanjiro. Hingga akhirnya kereta apinya pun terlihat mengamuk dan bergejolak akibat tertebasnya leher iblis tersebut. Oke, selesai. Jadi kita lanjutkan episode berikutnya di next video ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.